Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa hanya 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris ini hanya menjadi ladang bagi negeri lain, bukan bangsa kita. Hari ini sama-sama kita suarakan di mana sejatinya Undang-Undang Pokok Agraria itu hadir. Pasal 33, bumi, udara, langit, daratan, serta atmosfer di dalamnya itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini? Rakyat yang mana? Apakah oligarki Prabowo dan Gibran, kroni-kroni mereka yang hari ini justru hanya menjadi raja tanpa mahkota? Apakah itu yang bakal dilakukan mereka? Hari ini kita hadir, hari ini kita bersuara. Jangan sampai ada teka-teka di antara kita. Satu tujuan kita, Indonesia yang akan menjadi lebih baik lagi. Satu tujuan kita adalah mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Satu tujuan kita, lepaskan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Efisiensi itu adalah bentuk nyata yang memang hari ini pendidikan menjadi non prioritas. Kesehatan sama halnya. Apakah cukup dengan makan bergizi gratis? Satu keluarga yang hari ini muncul bekerja PHK, satu anak makan siang gratis, satu keluarga tidak makan. Apakah ini yang diinginkan rakyat kita? Maka sekali lagi kita lantangkan suara kita bersama. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kita melihat kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat kontroversial, sangat membawa polemik, efisiensi anggaran. Kita tidak pernah meminta untuk ada pengurangan anggaran, bahkan pemerintah telah salah untuk mengurangi anggaran di bidang pendidikan, dan itu harusnya tidak boleh. Amanat konstitusi mengatakan bahwa pendidikan itu harus dijunjung tinggi dan harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tapi kenapa pemerintah malah memotong anggaran itu sebesar bidang pendidikan? Kalau misalkan ini dipangkas, sekarang kita lihat di Jakarta ini masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk berpendidikan, tapi kita lihat di daerah lebih parah lagi. Apalagi kalau ini dipangkas, aduh tolonglah pemerintah dipikirkan lagi. Mereka ini masih pengen punya mimpi yang tinggi untuk berpendidikan, jadi tolong agak-agak dipikirkan mengenai itu. Kita marah, kita punya keresahan karena apa ya? Mereka merekrut tim mereka ini punya kebijakan, tapi tolong pendidikannya dipikirin, jangan orang-orang itu aja yang dinaikkan. Gitu. Kita masih punya mimpi yang tinggi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sekian dan terima kasih. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan seruan dari teman-teman kita mahasiswa di beberapa provinsi dan juga mungkin di seluruh penjuru negeri ini, yaitu menyuarakan, melakukan demonstrasi, ingin menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat, ya baik itu di dunia pendidikan, ya para petani dan sebagainya, buruh dan seterusnya. Tentu suara ini yang didengarkan oleh pemerintahan saat ini, ya bagaimana lebih mengevaluasi kebijakan atau mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan yang dimana rakyat merasa dirugikan. Nah, teman-teman,
Tentu tadi juga saya melihat ada sosok Bung Adian Napitupulu yang ada di cuplikan video sebelumnya, nampak di dalam aksi unjuk rasa tersebut, nampaknya jiwa aktivis Bung Adian ini meronta-ronta ya. Bagaimanapun kita tahu Bung Adian Apitupulu ini adalah salah satu aktivis 98 yang sampai saat ini saya rasa punya nilai dan konsisten dalam menjaga demokrasi dan konstitusi kita, teman-teman. Nah, tentu kalau kita melihat bagaimana misalnya pemerintahan Presiden Prabowo ya dengan segala efisiensi anggaran, penghematan anggaran dan sebagainya dan seterusnya. Tapi di balik penghematan anggaran, di balik mengefisiensikan anggaran, ada beberapa hal yang disoroti oleh teman-teman kita, oleh masyarakat Indonesia, untuk adanya misalnya penambahan staf di kementerian, ya adanya hal-hal yang mungkin dirasa masyarakat itu tidak adil, tidak fair terkait keputusan yang sudah dikeluarkan. Tentu kalau kita melihat ini saya rasa demo pertama sekali ya, saya rasa yang luar biasa, sangat besar menurut saya di era pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, tentu kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo memuji Pak Jokowi yang dengan girangnya beliau menyampaikan hidup Jokowi dan seterusnya. Jadi seolah-olah Jokowi itu ya dipuji, hidup Jokowi. Padahal Pak Jokowi adalah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia yang memang saat ini masyarakat masih banyak yang menggaungkan tangkap dan adili Jokowi. Nah, di tengah-tengah hal-hal seperti ini, di tengah-tengah masyarakat ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia berdasarkan hal-hal biologika, ketika kita melihat bagaimana bobroknya di era pemerintahan Pak Jokowi, apalagi menjelang masa akhir jabatan beliau, tentu masyarakat tidak buta dan tidak tuli. Masyarakat sudah bisa melihat, sudah cerdas melihat dan mendengar bagaimana situasi-situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi menurut saya suatu kemarahan masyarakat Indonesia di tengah-tengah isu, di tengah-tengah persoalan-persoalan ini. Kenapa Pak Prabowo misalnya ya mengatakan hidup Pak Jokowi gitu ya, harusnya hidup rakyat gitu ya, hidup rakyat Indonesia, atau hidup emak-emak Indonesia, hidup putra-putri Indonesia, hidup mahasiswa dan seterusnya. Nah, sekarang mahasiswa tidak memperdulikan hal itu ketika Pak Prabowo meneriakkan hidup Pak Jokowi, ya, tidak memperdulikan hal itu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana pemerintahan ini berpihak pada masyarakat. Ketika mengeluarkan suatu kebijakan misalnya, itu memang bertujuan benar-benar untuk masyarakat Indonesia. Jangan terfokus kalau misalnya ada satu program yang ingin dilaksanakan sehingga ada pemangkasan anggaran, penghematan ini, itu, dan lain sebagainya yang memiliki dampak kepada masyarakat misalnya, ya tentu ini kan sangat-sangat tidak disenangi oleh masyarakat Indonesia. Apalagi beberapa hari terakhir ini saya mendengarkan mulai ada upaya-upaya untuk membangun koalisi permanen. Ya, saya nggak tahu koalisi permanen ini sampai kapan, atau memang seterusnya, atau memang seperti apa gitu ya. Ini baru ada narasi-narasi yang saya dengarkan. Ya, ke depan kita nggak tahu ya. Ini memang ya sangat bagaimana kita melihat gitu ya, ketika baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden, malah memunculkan hal-hal seperti ini yang menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, kita berharap apa yang dibawakan teman-teman mahasiswa kita ini, apa suara-suara yang disampaikan, yang digaungkan, ya, dengan berbagai pemikiran-pemikiran akademis, ya, tentu pemerintah harus mengambil sikap dan langkah tegas untuk membereskan persoalan-persoalan ini, untuk menangani persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, tentu yang disuarakan oleh berbagai mahasiswa dari seluruh pelosok negeri ini, ya, mungkin dari setiap provinsi, kota, dan seterusnya. Nah, kalau saya melihat bagaimana pendapat teman-teman kita yang ada di komentar ini, tentu ini menjadi sebuah pemikiran baru bagi kita,
bagaimana mereka juga menilai, menyoroti dari berbagai aspek, tentu situasi yang mungkin kita bilang miris ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Ya oke, saya awali dari Sakia Diva. Nah, di sini disampaikan, saya rakyat desa tapi saya yakin 1000% mahasiswa murni memperjuangkan untuk keadilan. Memang betul banget ya. Sekarang mereka sedang susah-susah banget. Sedih hidup di era sekarang. Semoga mahasiswa selalu dilindungi Allah ya. Nah, kemudian hidup mahasiswa serta rakyat bersatu melawan kezaliman di Republik ini. Para mahasiswa tanya Bang Adian betapa pedihnya yang dialami demonstran 98 di era si omon-omon berkuasa di TNI saat itu. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Ya harusnya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebetulnya sebagai presiden, bukan menyebutkan hidup Pak Jokowi. Ya, atas dasar apa beliau menyampaikan hal itu gitu ya. Ya memang mungkin ya kita berterima kasih juga dengan berbagai legacy, dengan berbagai pikiran, gagasan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Pak Jokowi. Ya tentu kita mensyukuri hal itu. Tetapi di balik itu semua ada problem, ada masalah-masalah yang harus dituntaskan sehingga masyarakat menuntut untuk meminta pertanggungjawaban dari seorang Pak Jokowi. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang saya tangkap melalui logika berpikir saya. Nah, kemudian saya rakyat biasa hanya bisa mendoakan dan mendukung perjuangan para mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Ya, seperti itu ya. Jangan hidup Jokowi. Ya, Jokowi tetap hidup lah. Ya, oh enggak tetap hidup ya, pasti ada juga hari ya apanya juga gitu ya. Karena hari apes ini enggak ada di kalender nih gitu. Oke, kemudian saya coba mencari komentar yang mungkin oke. Ini dari Fatija ya, Fatija Tulo. Kalau tetap kompak dan bersatu mahasiswa dengan rakyat, bukan tidak mungkin dalam hitungan minggu atau bulan tujuan akan tercapai. Jangan mundur, jangan takut, jangan lengah, maju terus sampai titik akhir. Jadi jangan mundur, jangan lengah, ya terus maju sampai memang apa yang teman-teman mahasiswa ini suarakan itu tercapai. Ya setidaknya ada semacam upaya pemerintahan ini dalam semacam menangani gitu ya. Bagaimana sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk meredam suasana ini. Artinya mengkabulkan apa yang sudah menjadi keinginan oleh para mahasiswa. Ya walaupun tidak semua dapat dikabulkan, tetapi setidaknya apa yang mereka suarakan itu dapat terpenuhi 1, 2, 3 atau lebih. Ya, apa yang telah mereka sampaikan. Nah, lalu kemudian ini dia sang pejuang Bung Adian. Ayo, perjuangkan jangan sampai mengulang kembali 98. Nah, jangan sampai era zaman Orde Baru terulang lagi di pasca reformasi ini teman-teman ya. Di era reformasi saat ini jangan sampai terulang lagi ya seperti yang terjadi di masa lalu. Nah, tentu sangat disayangkan sekali kalau hal itu terulang kembali teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa nanti ya. Jadi bukan tidak mungkin sebetulnya hal itu terjadi jika tidak ada sikap dan langkah tegas dari pemerintahan saat ini. Nah, lalu kemudian ini yang terakhir saya akan coba lihat. Perjuangan untuk membuat kondisi bangsa dan negara ini tidak cukup berhenti pada proses reformasi. Orang-orang rakus masih eksis, politisi-politisi busuk masih dominan dan memiliki posisi strategis yang menjadi bagian dari rezim saat ini. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Lawan terus, adik-adikku, jangan kendorkan semangat. Kalian teruskan aksi demi perbaikan negeri yang kita cintai. Ya, selamat berjuang adik-adikku. Ya, kita membawakan dalam suara mahasiswa ya dari berbagai kampus-kampus ya. Kalau misalkan pemerintah misalnya apa namanya punya nyali gitu ya, ayo melakukan argumentasi ya melalui pikiran-pikiran akademisi ya, melalui kajian-kajian dan seterusnya untuk bagaimana menangani persoalan ini. Jadi kampus-kampus itu juga harus dianggap gitu ya.
disitulah juga menuntut ilmu, jangan dijadikan pula sebagai ada atau apa penyampaian mahasiswa kemarin saya dengar tuh, jangan jadikan sebagai bisnis atau apa itu ya. Karena pendidikan ini ya sebetulnya ini investasi besar untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan bangsa dan negara menurut saya. Oke, mungkin Anda punya pendapat lain, boleh silakan sebutkan, sampaikan pikiran Anda di video ini. Kalau saya ada ucapan atau kata-kata yang tidak menyenangkan, saya minta maaf ya. Pokoknya tetap semangat, kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.